Halo H-Image, saya Aga. Pada episode kali ini, saya akan membahas seputar perspektif Global South. Jadi secara sederhana, perspektif Global South membahas seputar wilayah-wilayah di luar Eropa dan Amerika Utara. Kita bisa sebut beberapa, misalnya Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Penggunaan istilah selatan pertama kali digunakan oleh Marxis Italia, Antonio Gramsci. Dia menjelaskan bahwa pada waktu itu, Italia Selatan dijajah oleh para kapitalis dari Italia Utara. Nah, semenjak itu, penggunaan istilah utara dan selatan ini marak digunakan. Istilah lain dari perspektif Global South ini mungkin juga sudah sering kita dengar. Katakanlah istilah negara periferi, negara berkembang, negara dunia ketiga. Nah, penggunaan istilah Global South ini semakin marak digunakan setelah Perang Dingin, khususnya di bidang ilmu sosiologi, studi pembangunan, ekonomi, dan tentunya dalam disiplin ilmu HI. Walaupun teman-teman perlu juga ditegaskan bahwa di era kontemporer ini penggunaan istilah Global South dan juga Global North menjadi lebih kompleks. Kenapa saya katakan kompleks? Karena semakin hari di era kontemporer ini kita bisa lihat hadirnya new emerging economy dari negara-negara di wilayah Global South. Bisa kita sebut beberapa, misalnya Brazil, India, dan China. Ada juga fenomena misalnya South-South Cooperation, yang kerjasama antara negara-negara berkembang, negara-negara yang terletak di belahan bumi selatan. Selanjutnya, kita akan bicara mengenai bidang kajian yang bisa dianalisis melalui perspektif Global South. Jadi sebagai suatu perspektif, Global South ini bisa digunakan sebagai kacamata dalam menganalisis berbagai fenomena sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Karenanya, saya akan membahas secara spesifik beberapa bidang kajian yang bisa kita lihat melalui kacamata Global South. Pertama, bidang kajian ekonomi politik. Kita bisa lihat melalui perspektif Global South bahwa ada ketimpangan-ketimpangan ekonomi yang dilanggengkan yang terjadi antara negara-negara di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Kita bisa lihat bahwa organisasi-organisasi internasional semisal IMF, World Bank tidak netral. Kita bisa lihat bahwa organisasi-organisasi internasional semacam itu ternyata mewakili kepentingan negara-negara utara, mewakili kepentingan Amerika misalnya dalam mengeksploitasi negara-negara berkembang semisal Indonesia atau negara-negara di belahan bumi Afrika. Selanjutnya, kita akan menggunakan perspektif Global South dalam menganalisis fenomena lingkungan atau bidang kajian lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bersama, revolusi industri terjadi di abad ke-18 dan pertama kali terjadi di negara di belahan bumi utara, yakni Inggris. Proses industrialisasi itu sendiri pertama kali di negara-negara industri di belahan bumi utara. Alhasil, emisi karbon dioksida dan kemudian pemanasan global pertama kali disebabkan oleh negara-negara industri di belahan bumi utara. Namun hari-hari ini, teman-teman, bisa kita lihat bahwa dampak pemanasan global paling banyak dirasakan oleh negara-negara berkembang, negara-negara di belahan bumi selatan. Sederhananya, negara-negara di belahan bumi utara menjadi penyebab utama pemanasan global, tetapi dampaknya paling berat dirasakan oleh negara-negara di belahan bumi selatan.
Kemudian, kita juga bisa menggunakan perspektif Global South dalam menganalisis di bidang produksi pengetahuan atau sederhananya di bidang pendidikan. Kita bisa lihat begitu banyak ketimpangan yang ada dalam ilmu HI misalnya. Ilmu HI sendiri sering disebut sebagai disiplin ilmu yang sangat western sentris. Kita bisa lihat bahwa teori-teori dalam ilmu HI sangat sedikit yang lahir dari para ilmuwan atau para ahli yang berasal dari belahan bumi selatan. Bisa juga kita lihat bahwa teori-teori ilmu HI amat jarang mewakili fenomena-fenomena yang terjadi di belahan bumi selatan. Ada ketimpangan yang terjadi bahkan dalam ilmu HI, ilmu yang kita pelajari. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter global. Indonesia tidak luput dari krisis moneter ini. Lantas datanglah beberapa organisasi internasional, kita bisa sebut IMF, World Bank, yang menawarkan bantuan ke Indonesia, walaupun bantuan ini merupakan bantuan yang bersyarat. IMF dan World Bank menjanjikan bantuan ke Indonesia asalkan Indonesia menerapkan SAP atau Structural Adjustment Program yang secara spesifik berupa penerapan Washington Consensus di Indonesia. Washington Consensus dibentuk oleh IMF, World Bank, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang berisikan 10 ketentuan yang antara lain berupa pengetatan fiskal, liberalisasi nilai suku bunga, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi asing, liberalisasi keuangan, privatisasi, dan deregulasi. Dari 10 ketentuan yang ada dalam Washington Consensus ini bisa terlihat jelas semangat privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi yang sebenarnya mewakili semangat neoliberalisme. Indonesia lantas menandatangani Letter of Intent dengan IMF pada 13 November tahun 1998. Letter of Intent ini mengatur bahwa sejak tahun 1999 Indonesia wajib mengurangi subsidi di bidang sosial, misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Dari kasus penerapan Washington Consensus di Indonesia pada krisis moneter tahun 98 ini, kita bisa melihat bagaimana Amerika Serikat melalui organisasi-organisasi internasional semisal IMF dan World Bank menyebarkan ideologinya, menyebarkan semangat neoliberalisme ke negara-negara di belahan bumi selatan, salah satunya ke negara Indonesia. Demikian gambaran singkat mengenai perspektif Global South. Semoga video ini berguna bagi teman-teman HI Mates. Sekian dan terima kasih.